Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada hasrat yang pantas kita ungkapkan, melainkan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berkuntumkan salam semoga tetap tercurahkan oleh Allah kepada putra padang pasir yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitalkan Habibullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Muhammad Afdal menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pemuda Milenial Membangun Bangsa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai milenial pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda merupakan masa yang paling kuat, merupakan masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seiramalah dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam tafsirnya, syabban wa huwa quwwatu ba'da ta'ab, bahwa masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga patutlah Bapak proklamator kita Bung Karno pernah mengungkapkan, give me young 10, I will shake the world. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia ini dengannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa muda merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata masih dapat melihat dengan tepat, tangan masih dapat mengangkat benda yang berat, wajah cantik dan tampan mengikat. Maka dari itu, gunakanlah wahai para pemuda untuk senantiasa berbakti terhadap nusa, bangsa dan agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun justru sangat menyedihkan dan memilukan hati kita, di mana kita mendengar, melihat dan menyaksikan betapa banyak pemuda-pemuda kita yang kaya raya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, tiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka terjerumus di dalam jurangnya narkoba dan terbujuk oleh rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya bahwa di tangan kitalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki kitalah letak hidup dan matinya umat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pasti timbul pertanyaan di dalam pikiran kita, bagaimana kita sebagai pemuda, bagaimana kita sebagai generasi-generasi milenial yang merupakan harapan bangsa dalam menghadapi dampak negatif yang begitu banyak terjadi pada bangsa dan negara kita pada saat ini. Dan bagaimana kita sebagai pemuda untuk membangun bangsa kita ke depannya. Sebagai jawabannya, Imam Sayyid Al-Qulub dalam kitab tafsirnya As-Sarrayatul fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah,
di mana kita sebagai pemuda harus bersemangat menuntut ilmu pengetahuan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, marilah kita selaku pemuda-pemuda harus bersemangat menuntut ilmu pengetahuan umum serta mendalami ilmu pengetahuan agama. Serta lahirlah pemuda-pemuda yang hebat, lahirlah pemuda-pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya yang menyampaikannya. Hidup tenang tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.